Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA untuk kelas 10. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa itu berpikir komputasional, sekarang kita akan membahas salah satu kemampuan penting di dalamnya, yaitu mengenal pola atau pattern recognition. Pernahkah kalian merasa bahwa suatu kejadian sering berulang? Atau kalian bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya karena sudah pernah melihat kejadian yang sama sebelumnya? Nah, itulah contoh sederhana dari mengenali pola. Yuk, kita pelajari bersama mengapa kemampuan ini sangat penting, bukan hanya dalam pemrograman, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami apa itu pola, mengenali pola yang ada di sekitar kita, menggunakan pola untuk membuat prediksi, serta mengetahui bagaimana kecerdasan buatan memanfaatkan pola untuk membantu manusia. Sekarang coba perhatikan dua pertanyaan di sebelah kanan. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Google Maps bisa memperkirakan waktu perjalanan? Atau mengapa aplikasi musik dapat merekomendasikan lagu yang sesuai dengan selera kita? Ternyata, keduanya memiliki kesamaan. Mereka mempelajari pola dari data yang dikumpulkan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pola bekerja dan mengapa kemampuan mengenali pola menjadi dasar berbagai teknologi modern, termasuk artificial intelligence. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita akan membahas konsep utama pada pertemuan kali ini, yaitu mengenal pola. Pola adalah suatu keteraturan atau hubungan yang muncul secara berulang sehingga dapat dikenali dan dipelajari. Kemampuan mengenali pola sangat penting dalam berpikir komputasional karena membantu kita memahami suatu masalah dengan lebih cepat dan menemukan solusi yang lebih efektif. Coba perhatikan beberapa contoh pada slide ini. Matahari selalu terbit setiap pagi, hari dalam kalender terus berulang setiap minggu, dan fase bulan berubah secara teratur setiap bulannya. Semua contoh tersebut menunjukkan adanya keteraturan yang dapat kita amati dan bahkan kita prediksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar dekomposisi, yaitu memecah sebuah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah masalah berhasil dipecah, langkah berikutnya adalah mencari kesamaan atau pola dari bagian-bagian tersebut. Dengan mengenali pola, kita tidak perlu menyelesaikan setiap masalah dari awal, tetapi dapat memanfaatkan pengalaman atau solusi yang sudah pernah ada. Itulah mengapa kemampuan mengenali pola menjadi salah satu dasar penting dalam berpikir komputasional dan juga banyak digunakan dalam perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Setelah memahami pengertian pola, sekarang kita akan melihat bahwa pola sebenarnya ada di mana-mana, baik di alam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di alam, kita dapat melihat tanaman yang tumbuh secara bertahap dari kecil hingga besar. Fase bulan juga selalu berubah secara teratur setiap bulan, begitu juga pasang surut air laut yang mengikuti waktu tertentu. Semua itu merupakan contoh pola yang terjadi secara alami. Dalam kehidupan sehari-hari, pola juga mudah kita temukan. Misalnya, jalan raya biasanya lebih ramai pada jam berangkat kerja atau sekolah. Perpustakaan sering dipenuhi siswa saat waktu istirahat, dan pusat perbelanjaan cenderung lebih ramai pada akhir pekan. Dengan mengamati pola-pola tersebut, kita dapat memperkirakan kondisi yang akan terjadi dan membuat keputusan yang lebih tepat. Masih ingat dengan kegiatan pentas seni yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Setelah masalah dipecah menggunakan dekomposisi, ternyata setiap kelompok juga melalui tahapan yang hampir sama, yaitu mulai dari latihan, evaluasi, gladi bersih, hingga tampil. Urutan kegiatan yang selalu berulang ini juga merupakan sebuah pola yang dapat kita kenali. Jadi, semakin sering kita mengamati lingkungan sekitar, semakin mudah kita menemukan pola. Kemampuan inilah yang nantinya akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan menjadi dasar cara kerja banyak teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Setelah mengetahui bahwa pola ada di sekitar kita, sekarang kita akan membahas manfaat mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mampu menemukan pola, kita akan lebih mudah memahami suatu masalah. Kita juga dapat mengetahui penyebab suatu kejadian, membuat prediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya, menghemat waktu dan tenaga, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Mari kita gunakan kembali contoh pentas seni sekolah yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Setelah melakukan dekomposisi, panitia membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian. Kemudian, dari beberapa kelompok yang tampil, panitia menemukan bahwa setiap kelompok selalu melalui tahapan yang hampir sama, yaitu latihan, evaluasi, persiapan alat, dan gladi bersih sebelum akhirnya tampil di atas panggung. Nah,
Kesamaan tahapan inilah yang disebut pola. Karena pola tersebut sudah dikenali, panitia tidak perlu menyusun jadwal dari awal untuk setiap kelompok. Mereka dapat menggunakan pola yang sama sehingga persiapan menjadi lebih teratur, lebih efisien, dan mengurangi kemungkinan ada tahapan yang terlewat. Jadi, mengenali pola tidak hanya membantu kita memahami suatu masalah, tetapi juga membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Setelah kita mampu mengenali pola, langkah berikutnya adalah membuat prediksi. Prediksi adalah perkiraan tentang kejadian yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan pola atau data yang sudah kita miliki. Jadi, prediksi bukan sekadar menebak, tetapi menggunakan informasi yang pernah terjadi sebagai dasar untuk memperkirakan kejadian berikutnya. Perhatikan contoh pertama. Sebuah toko mengamati bahwa pada hari Senin dan Selasa jumlah pengunjung cenderung sepi, sedangkan setiap hari Sabtu toko selalu ramai. Dari pola tersebut, pemilik toko dapat memperkirakan bahwa Sabtu berikutnya kemungkinan besar akan kembali ramai. Dengan prediksi ini, toko dapat menyiapkan stok barang dan jumlah karyawan yang sesuai. Contoh kedua masih menggunakan studi kasus pentas seni sekolah. Dari pengalaman sebelumnya, panitia mengetahui bahwa kelompok yang tidak memiliki jadwal latihan yang jelas sering mengalami keterlambatan saat persiapan. Berdasarkan pola tersebut, panitia dapat memprediksi bahwa kelompok lain yang tidak membuat jadwal latihan juga berpotensi mengalami masalah yang sama. Oleh karena itu, panitia dapat mengambil langkah lebih awal, misalnya dengan menyusun jadwal latihan yang lebih teratur. Namun, perlu diingat bahwa prediksi bukanlah kepastian. Hasil prediksi dapat berubah jika data atau kondisi yang menjadi dasarnya juga berubah. Oleh karena itu, semakin lengkap dan akurat data yang kita miliki, biasanya hasil prediksi juga akan semakin baik. Setelah kita memahami bagaimana manusia mengenali pola dan membuat prediksi, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan kecerdasan buatan atau AI? Apakah AI juga mampu mengenali pola? Jawabannya adalah ya. Namun, AI mempelajari pola dengan cara menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan data. Data tersebut dapat berupa gambar, suara, teks, lokasi, atau informasi lain yang berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya, AI akan menganalisis data untuk mencari kesamaan, hubungan, atau keteraturan yang muncul. Dari proses inilah AI mulai mengenali pola. Setelah pola ditemukan, AI dapat membuat prediksi, misalnya memperkirakan hasil yang mungkin terjadi atau menentukan pilihan yang paling sesuai. Terakhir, AI memberikan rekomendasi atau membantu mengambil keputusan berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Contohnya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Fitur Face Unlock mengenali pola wajah untuk membuka perangkat. Spotify dan Netflix mempelajari kebiasaan pengguna agar dapat merekomendasikan lagu atau film yang sesuai. Email menggunakan filter spam untuk memisahkan pesan yang mencurigakan, sedangkan Google Maps menganalisis pola lalu lintas untuk memberikan rute terbaik dan memperkirakan waktu perjalanan. Jadi, semakin banyak data yang dipelajari dan semakin baik kualitas datanya, semakin akurat pula AI dalam mengenali pola, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Setelah memahami apa itu pola dan manfaatnya, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menemukan pola tersebut? Langkah pertama adalah mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Semakin lengkap data yang kita miliki, semakin mudah kita menemukan pola. Langkah kedua, amati data atau kejadian yang terjadi. Perhatikan apakah ada sesuatu yang sering muncul atau terjadi secara berulang. Selanjutnya, carilah kesamaan atau hubungan di antara data tersebut. Dari sinilah kita mulai melihat adanya keteraturan yang menjadi sebuah pola. Setelah pola ditemukan, kita dapat membuat prediksi mengenai apa yang kemungkinan akan terjadi. Terakhir, gunakan hasil prediksi tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Mari kita lihat contohnya pada kegiatan pentas seni sekolah. Panitia terlebih dahulu mengumpulkan data jadwal latihan setiap kelompok. Setelah diamati, ternyata ada beberapa jadwal yang saling bertabrakan. Dari situ muncul pola bahwa kelompok yang jadwal latihannya bentrok sering mengalami keterlambatan saat latihan maupun gladi bersih. Berdasarkan pola tersebut, panitia kemudian menyusun jadwal latihan baru agar tidak saling berbenturan dan kegiatan dapat berjalan lebih lancar. Jadi, mengenali pola bukan hanya membantu kita memahami suatu masalah, tetapi juga membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, prediksi menjadi lebih akurat, dan keputusan yang kita ambil menjadi lebih baik.
Setelah mempelajari cara mengenali pola, sekarang saatnya kalian mempraktikannya melalui kegiatan kelompok. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya? Kalian telah melakukan dekomposisi dengan memecah kegiatan perencanaan pentas seni menjadi beberapa bagian, seperti peserta, jadwal latihan, peralatan, tempat, publikasi, dan penampilan. Nah, pada kegiatan kali ini, kalian akan menggunakan data tersebut untuk menemukan pola. Pada aktivitas 1, amati data persiapan setiap kelompok. Perhatikan urutan kegiatan, jumlah latihan, jadwal, waktu latihan, hingga tingkat kehadiran. Diskusikan bersama kelompok kalian, apakah ada kesamaan atau hubungan yang dapat ditemukan dari data tersebut. Selanjutnya, pada aktivitas 2, perhatikan data mengenai kendala yang dialami masing-masing kelompok. Jangan langsung mencari jawabannya, tetapi cobalah menganalisis data yang tersedia. Apakah ada pola tertentu? Jika pola itu terus berulang, apa dampaknya terhadap pelaksanaan pentas seni? Dan menurut kalian, solusi apa yang dapat dilakukan agar masalah tersebut tidak terulang kembali? Ingat, tujuan kegiatan ini bukan hanya menemukan jawaban, tetapi melatih kemampuan kalian dalam mengamati data, menemukan pola, membuat prediksi, dan memberikan solusi berdasarkan hasil pengamatan. Silakan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Selamat bekerja dan semoga kalian dapat menemukan pola yang menarik. Sampai di sini, kita telah mempelajari bahwa pola adalah suatu keteraturan yang dapat dikenali melalui pengamatan terhadap data atau kejadian yang berulang. Dengan mengenali pola, kita dapat lebih mudah memahami informasi, menemukan hubungan antar data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Kita juga telah melihat bahwa prediksi akan menjadi lebih akurat jika didukung oleh data yang cukup dan berkualitas. Prinsip inilah yang digunakan oleh kecerdasan buatan atau AI. AI mempelajari pola dari banyak data untuk membantu memberikan prediksi maupun rekomendasi dalam berbagai bidang, seperti navigasi, keamanan, hiburan, hingga komunikasi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin terbiasa mengamati, mencari hubungan, dan menemukan pola dalam kehidupan sehari-hari, karena kemampuan tersebut merupakan salah satu dasar penting dalam berpikir komputasional. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi abstraksi, yaitu kemampuan untuk menyederhanakan suatu masalah dengan memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting, sehingga masalah yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan teruslah berpikir secara komputasional.